apa namanya, kita bagi-bagi jadi 3 tim. Kayak kemarin di dusun 1, 2 Anggi, terus 2 ke 3, pokoknya kita bagi berdasarkan aliran sungai. Cinta sama Tohir, terus di dusun 4 Max sama Gilang, karena kan waktu itu jam 3, terus kalau misalnya mau muter di area yang luas itu karena nggak mungkin, jadi kita mutusin untuk muter di area selatan karena kan lebih sedikit kayak gitu. Pas ternyata kita ke area selatan itu emang apa namanya, hasil pertama tuh udah ngebuktiin kayaknya kita nggak akan turun ke bagian pertanian karena kosong sama sekali, nggak ada aktivitas di sana, nggak aktif, adanya anak kecil lagi main sampah. Terus betul miris sebenarnya, cuman ya mereka mah senang-senang aja. Di sana yang ada itu cuman beberapa petak, ada 3 petak, ada 3 petak jagung 2, sama satunya itu padi, tapi padi ngabok dan gak dapat air, jelek banget. Sama ada terong, masih di ngabok. Nggak tahu, ini bukan istilah sini, istilah Anggi. Kalau waktu nanam pas kemarau nggak ada air sama sekali tuh Bu. Itu ngabok ya? Iya. Kalau di istilah Anggi namanya ngabok. Jadi kagok kemana-mana kan, jadinya nggak ada air, ada airnya di awal kayak gitu. Makanya pas hari kedua itu kita mutusin untuk ya udah pertanian mah kita jangan terlalu didalemin aja, karena nggak ada aktivitas sama sekali Mbak. Kita nggak tahu mau nanya siapa dan kita nggak bisa ngetes petani itu yang mana. Jadi sulit untuk nemuin narasumber di pertanian karena emang lagi belum aktif. Dan pas pas kemarin juga sebenarnya pas jam 3 kita muter itu ketemu sama warga kayak Max sama Gilang, ketemu warga terus nanya-nanya juga. Terus setelah itu juga kita ketemu warga lagi nanya-nanya soal pertanian. Iya Mbak, malamnya juga Anggi mampir di situ di warung ke Ibu Asih. Iya Mbak, emang belum mulai pertaniannya soalnya belum hujan. Kita kesini tuh belum hujan, malamnya baru gerimis tuh Mbak. Jadi pas kita kesini tuh sama sekali belum hujan, makanya aliran juga kering. Tapi kelihatan banget irigasi tanpa air itu benar-benar yang kayak cekungan segini, terus di sininya tuh kayak sedimen semua, sampah numpuk, kayak aliran air tuh kecil banget, sedikit banget. Dan sekarang masih kosong, ruang buat air tuh, space buat air tuh sedikit banget. Dan sekarang masih kosong, nggak ada airnya. Terus karena kenapa Anggi kemarin milih dusun 1 sama dusun 2 muternya, karena kan penasaran sama Kali Bledek. Kali Bledek itu kan memang pas digambar itu nggak ada ujungnya, nggak ada hulunya. Terus kita lihat hulunya, hulunya itu emang bener di warga. Jadi di pemukiman warga, terus mungkin nanti dijelasin lebih lanjutnya sama Tohir. Pemukiman terus sebelahan sama sebelahan sama sawah kayak gitu. Makanya 3 hari ini atau 4 hari ini kita fokusin muter-muter di tambak. Dan bener pas di tambak itu aktivitasnya lebih beragam, Gus. Nanti mungkin dijelasin sama Max, sama Cinta, sama Gilang soal ini. Nanti bisa dijelasin juga sama Tohir mungkin soal aktivitas-aktivitas di tambak sekarang yang lagi aktif, komoditasnya apa aja. Mungkin sekarang dimulai dulu dari peta desa dulu nggak sih? Ya, peta desa kayak ini sambil Tohir ya, Tohir peta desa sama aliran air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mulai lagi. Ya, tularan cinta. Ya sebelum teman aja orang baik. Diam. Kita mulai dari sini dulu, Kali Gandu Pak, dari sini Pak. Jadi Kali Gandu itu punya hilir tapi kecil Pak, hulu tapi kecil. Kecilnya itu tembusnya di kali, bukan irigasi ya, kali apa namanya? Betik. Ledeng. Namanya ledeng Pak. Mana kali ledeng di peta? Yang ini, yang pusat dari atas Kali Ledeng sampai ke waduk
Cikecik sama Cikesik Pak. Cikecik sama Waduk Dharma Pak. Yang kali Ledeng. Itu arahnya kemana? Kalau sampai ke Waduk Dharma tuh? Sini Bu. Enggak aja lah. Ini, terus sampai Pebendilan. Kebetulan. Oke. Terus ya hulunya sih besar sampai ke laut. Hilirnya. Iya, hilir ya. Hilirnya itu besar loh. Mbak. Terus kalau kali Beldeng, enggak, ya benar sama Mbak Anggi, nggak punya hulu. Ini yang terdampak rob. Aduh. Hulunya juga sama besar Sampai ke sampai ke laut. laut. Nah ternyata di sini banyak mangrove. Yang kemarin nanam kan daerah sini. Ada nggak? Dan Sudah sini tumbuh. ternyata banyak. Yang di sana tuh. Ya. Tumbuh tapi banyak yang hilang juga. Ini yang setengah yang hilang di tengah-tengah. Terus ke kali Ledeng yang mempunyai hulu besar, akan tetapi hilirnya itu kecil Pak. Irigasi nyampe sini, tapi kecil. Sampai ke laut lagi nggak? Enggak. Enggak. Tapi mempunyai apa ya, ujungnya itu silang ini seperti ini Bu. Pertemuan kali Pajodangan sama kali Beldeng itu ada salurannya. Terus ke kali Pajodangan. Nah, Pajodangan sama nggak punya hulu. Di sini yang terdampak rob dan di sini. Ini dampak rob dari kali Pajodangan ketika rob. Nah kalau rob itu ngalirnya dari mana coba? Dari sini Bu. Udah coba nggak apa-apa ini. Sudah nggak apa-apa. Ini juga Untuk ada lahir nggak Asal apa-apa. asal airnya dari mana? Asal airnya dari mana? Asal airnya dari sini dari situ. Terus ngalirnya kemana? ke Ciberu juga ada, ke Cipajadangan sama ke Beldeng yang memasuki pemukiman warga. Kalau itu sekarang aja kelihatan Mbak, ketika kali yang ada hulunya itu semuanya kering. Kalau kali yang ada hilirnya itu semuanya ada airnya, kayak gitu. Tapi kotor. Apakah B sih? Terus Ada di- hilirnya tapi nggak ada hulunya gitu ya? Iya. Kalau yang ada hulu dan hilirnya itu nggak ada airnya. Ya, justru kalau yang ini yang kita sebut irigasi dulu, terus sekarang terakhir sebut ledeng, ini dia hulunya hilirnya itu kecil, terus nggak sampai ke hilir juga, Iya, nggak sampai Kayak laut gitu. gitu. Tapi kan itu sampai ke Waduk Dharma itu kan. Yang Tapi berarti yang ini yang kali ledeng itu dia itu nggak kena air laut ya? Enggak. Jadi nggak mendatangkan air laut. Yang mendatangkan air laut tuh kali Beldeng Betik sama Beldeng sama Pajodangan. Yes. Kapan kira-kira 2 kali itu dibangun? Atau memang sudah ada? Udah lama. dulu? Udah lama ya Mas? Ya udah lama. Alami atau buat? Alami atau buatan? Buatan, Buatan. tapi udah dari sebelum pemekaran ini katanya. Oke. Kalau buatan berarti masih bisa ditelusuri. Kalau pemekaran masih bisa. Buatan semuanya dua-duanya. Yang ini dia Pak. Kayaknya sih. Belum dapat ceritanya. Kenapa? Dibuat kapan? Terakhir tuh nanya ke bapak yang ada di musola, bapak itu tuh umurnya berapa kemarin Pak? 60 Ih, Nanti. 64.
465 bapak-bapak yang di musola kan? Ya, terus Anggi kan nanyain itu kan, apa namanya kali beledek itu pas bapak kecil juga udah ada. Berarti kan sekitar 65 aja udah ada. Nah, berarti susulannya berarti kan harus sebelum itu, Mbak. Nanti paling kita nanya yang harus lebih tua lagi gitu kan, berarti maksudnya asumsinya nanyanya harus ke yang umurnya lebih tua kan dari beliau gitu. Pasti nanti dapat ceritanya. Soalnya dari umur segitu tuh, Mbak kalau kali beledek itu emang pas bapak kecil udah ada Pak? Udah ada. Cuman robnya nggak separah kayak sekarang kayak gitu. Pas mulai parah itu tahun 2018 kalau kata bapak itu. 2018. Kata bapak itu dari satu narasumber. Gitu. Lanjut Mbak. Terakhir memahami kalau 2 kali itu buatan dari mana? Karena bagus. Karena bagus ya. Asumsinya kan bagus, kayak udah dibentuk lah ya. Iya. Pernah nanya ke orang tua? Belum. Coba tanya ke bapak atau ibu. Emang iya kadang karena bentuknya baru itu pasti dia itu dibikin atau diperbaharui kayak gitu kan. Nah tapi diperbaharuinya kali itu pasti ada proses sebelumnya gitu. Kalaupun nanti yang bapak-bapak usia 65 itu mengatakan sudah ada dari semenjak kecil dulu itu kalinya sebesar apa atau seperti apa, debit airnya bagaimana, dan terus diperbaharui itu kapan, oleh siapa, dan kalau misalkan melalui program itu program apa. Oke. Jadi kali aja tuh punya cerita gitu loh. Kali aja punya cerita karena itu kaitannya dengan apa ya, hal yang bikin warga di sini susah gitu kan, rob itu. Intensitas robnya gimana sih sekarang, makin parah atau Untuk sekarang sih lumayan. Mak kayak Ini kan unik ya, Bu. 3 kali ini kan unik. Yang 2 itu ada hilir tapi nggak ada hulu. Yang satunya lagi ada hulunya tapi nggak punya saluran ke laut. Ini ya, jadinya aku menduga ya. Nanti kalian cek soal sejarah itu. Ada kebutuhan mendesak. Kenapa sungai yang 2 itu dibuat atau disodet dari laut ya? Iya, disodet dari laut. Ini ada kebutuhan mendesak ya, atau ada kejadian apa sehingga kemudian warga membuka aliran sungai ini? Yang sebenarnya kalau dari sisi risiko mereka akan terbayang ya, kalau nyodet air dari laut masuk ya artinya dia akan menggenang di situ kan? Ya akan menggenang kan? Berarti ini risiko yang sebenarnya sudah dipikirkan, tapi kenapa kemudian masih seperti itu gitu ya? Apa ada kesalahan apa gitu? Nah, ini selama 3 sungai ini masih kayak gini terus ya, problem ekologi dari desa Pembakasari akan selalu seperti ini. Nah, maka itu dugaan saya sih ada cerita, ada skenario, ada obrolan serius warga sini. Coba saja digali. Misalnya ke ujung-ujung ketiga sungai ini ada ya. Kalau yang dari ada hulunya kan ini alami ya. Alami, iya. Tapi pertanyaannya kenapa mandek di situ? Kenapa nggak diteruskan ada terus ke sana gitu? Nah itu pertanyaan di situ. Jangan-jangan karena airnya itu nggak ada hilirnya, tapi saya benar nggak ada hilirnya itu gimana ya? Apakah dari dulunya memang nggak ada atau? Jadi kalau dari bentukannya, sebenarnya yang kita lihat tuh dia tuh menyempit. Bentuknya tuh jadi dari sini tuh
menyempit nggak sih ya kan, dari pas habis nyebrang Pantura ke dalamnya tuh jadinya jadi makin sedikit gitu loh, makin sempit. Itu tuh dari dulu atau memang bentukannya begitu? Kan kalau alami kan kayaknya nggak mungkin, karena kan air kan akan mengikuti mengikuti aliran kan. Iya. Nah itu maksud saya, apakah gara-gara itu ya, misalnya karena tidak efektifnya sungai itu berjalan. Kalau yang menuju Sanggarum kan sekarang ini jadi tumpuan harapan orang-orang dari mulai Tawangsari sampai ujungnya ke sana, sampai yang termasuk Tonjong juga itu masih di aliran si Sanggarum, karena itu ada hulunya dan masih bagus airnya. Apalagi bagi orang Tawangsari itu Iya. sumber kehidupan utama. Nah ini kenapa kalau ada hulunya tapi mati gitu ya, ibaratnya ya, kok mati? Jangan-jangan dibukanya sungai dua itu gara-gara itu, gitu loh ya. Ini juga semua karena kalian nggak ada datanya. Tapi coba nanti di cross check nih, ketiga sungai ini nih, gimana sebenarnya ceritanya dulu tuh? Ya mesti ke orang-orang sepuh ya. Iya. Ya. Minimal mulai coba digali pertanyaan kritis soal itu tuh. Ya. Tapi yang aku pahami dari kali atau sungai itu dia tuh selalu berhubungan dengan proses hidup gitu ya. Kalau misalkan yang air payau atau air tawar itu biasanya digunakan untuk pertanian. Jadi yang namanya pertanian tuh kita nggak hanya fokus ke yang atas gitu ya, tapi daerah-daerah bawah seperti ini juga ada pertaniannya, dan mendapatkan air payau ya sebenarnya dari atas-atas juga gitu. Karena memang air itu mengalir dari gunung sampai ke laut. Kemudian terangkat lagi oleh matahari dan jadi hujan, itu kembali lagi ke gunung lagi, kemudian berputar seterusnya gitu. Nah, termasuk juga bagaimana dengan dia itu kemudian dilakukan penyodetan itu, ada hubungan apa, rantai ekonomi apa yang sedang dilakukan oleh warga atau orang-orang tertentu di balik itu yang punya kepentingan itu gitu. Karena sungai itu memang selalu berhubungan dengan kebutuhan hidup itu tadi, baik dengan proses ekonomi di atas tanah yang sedang dikelolanya itu, maupun yang lainnya. Itu selalu pasti ada. Jadi perhatikan juga di sekelilingnya itu, kalau yang hulu itu di sekelilingnya coraknya apa, pertanian atau tambang. Kalau yang sodetan itu coraknya tambak atau apa. Dan itu juga perlu digali juga sejarahnya, kenapa ada tambak, dulunya apa, dan lain sebagainya. Selama untuk kebutuhan tambak ya, di sodet di Jogja, kalau alasan yang paling logis sih, yang paling masuk akal cuma satu. Pertanian kayaknya kebutuhan. Tambak, Maka ya. dari laut pertanian. Oh iya, gitu ya. Kan aerasi. Maaf. Yang paling pas untuk aerasinya Tambak. tambak. Ya maaf ya. Dari cuman atas dasar dan atas kesepakatan apa sampai kemudian menyodet seperti itu dan hanya untuk tambak ya. Dan pada akhirnya kan kemudian malah ngerangsek ke sini kan, yang dari hulunya kering, air sana ngerangsek, malah pertanian pada rusak semua kan, malah kena aerasi semua. Iya bisa jadi sih Pak, karena di sini kan dulu pernah ada penangsal kan ya, apa namanya kayak Bendungan. tapi Tetap jebol. dijebolin, bukan Jebol sengaja. sengaja Wah. supaya ini kan nanti kalau ada rob bleber Pak. Oh. Ya jadi warga-warga yang di sini itu, bagi bencana. warga-warga yang di sini Biar itu, bencananya nggak sesuai. ini kan proyek pemerintah, dari pemerintah desa tuh pengen buat dam di sini sebenarnya. Nah, namun warga-warga di sini nggak setuju. Oke, yang sini aman nih, yang sini meluber. Akhirnya dijebolin biar bagi bencana. Akhirnya orang-orang kan pada mikir buat karung diisiin pasir atau tanah gitu buat gantinya dam yang dijebol itu gitu. Orang yang sebelah sini. Orang-orang yang pemerintah desa juga gitu. Kalau yang sana banyak kan warga lokal atau pendatang? Pendatang. Campur. Ada yang pendatang, ada yang Ini jelas kan, berarti urusannya dengan urusan soal orang nggak mau kena bencana dua-duanya kan? iya, bencana semuanya semua.
bagi orang-orang sana membuka sungai, menyodet itu untuk kebutuhan mereka nambah. Tapi di sisi lain bakal kena rob. Tapi begitu kena rob, mereka nggak mau sendirian, harus dibuka. Orang sini nggak mau karena ini wah ini belajar masalahnya. Iya. Soalnya paling padat kan penduduknya yang ada di sini, ada di bawah sini, bukannya di sini. Makanya kenapa kodam ditaruh di sini? Itu. Tapi itu tadi, roknya malah melebar kemana-mana. Gitu. Ya. Dan ini problem tidak seperti Tawangsari, dekat sekali lautnya. Iya. Jadi begitu air rob dia kena semua. Dan orang-orang yang di sini itu Gus, mereka punya tambak sebelumnya itu, tapi mereka nggak bisa ngolah. Kenapa? Karena airnya air asin, mereka nggak bisa ngolah. Ini ada pendatang yang dimana namanya lumayan besar di sini, namanya Pak Haji Kolil. Itu beliau dari Lamongan ke sini tahun 1996. Beli tambah sebenarnya. Pertamanya beliau cuma jualan bibit bandeng doang, atau bibit bandeng. Nah akhirnya setelah jual bibit bandeng baru 2 tahun itu, beliau melihat potensi yang ada di sini. Ini orang-orang kok pada nggak dikelola tambaknya, bawangnya pada nggak dikelola gitu kan. Nah sedangkan beliau ini udah terbiasa mengelola tambak yang di rumahnya di Lamongan, yang mana juga di daerah pesisir. Akhirnya dicoba beli lahan di situ karena waktu itu lahan masih murah di tahun 98. Berapa? 1 meter. 1 hektar. Oh, iya, 1 hektar 4 juta Mbak. Nah, tuh, Zaman waktu dulu. itu, tahun 98. Nah, akhirnya mulai itu besar-besar sampai sekarang beliau total punya 5 hektar ya. 5 hektar tambak. Jadi sampai orang-orang pemerintah desa pun tahu nama Haji Kolil itu. Dan itu sudah ada sungai itu pastinya kan? Sudah. Ya. Sudah. Kalau dari ceritanya si kakek tadi kan sudah ada kan? Iya. Kakek pun juga Artinya dia menangkap peluang itu satu sudah ada sedotan sungai. Ini suatu peluang untuk nambak. Ya, karena sudah ada sungainya, sudah ada jalur airnya kan. dan ketika lagi musim panas, Pak Haji Kolil itu juga yang mengawali di sini untuk jadi petani garam. Itu jadi orang pertama yang menjadi petani garam di sini juga Pak Haji Kolil gitu. Masih ada orangnya? Pasti. Tadi yang Ini udah nantiin Oh, makanan. nanti. Oke. katanya mau dia ditambah nanti. Amin. Keluarganya masih di sini juga? Untuk Selain nambak, apa yang yang selain yang bantuin setiap harinya itu anak yang pertama namanya Mas Slamet. Nah, anak yang kedua itu kerja di Gunung Jati. Gunung Jati jadi admin di rumah sakit. Nah, anak yang ketiga itu di Jepang pelayaran. Jadi juga sering ditinggal karena udah berkeluarga semua kan, walaupun yang bantu itu tuh. Ini kita punya Ini ada cerita yang agak kontradiksi kalau begitu. Iya. Tadinya aku pikir itu yang jadi trigger kenapa ada sungai. Ada sungai, Oke, betul. berarti bukan karena itu. Soalnya dulunya itu orang sini tuh nggak suka nambak, Gus. Ya. Pertanian Nah, makanya pertanyaan mendasar ini siapa yang bikin sungai ini kan? Tuh. Ulah siapa ini? Padahal orang-orang sini dulu nggak punya keinginan untuk nambak. Jadi kepentingan siapa? Ternyata bukan kepentingan si orang Lamongan juga, karena dia dari sini sudah ada. Nah, masih pertanyaan besar. Ini untuk apa sungai ini dibuka, disodet? Tapi kan pertanyaannya itu jauh banget kan dari pas Gak apa-apa, ditelusuri nanti. ya, maksud yang itu rentangan waktu untuk kita nyari peristiwa tuh Gus, bukan untuk nggak nyari, tapi kayak rentangan waktu untuk kita Ya. nyari peristiwa yang bikin itu tuh berarti jauh gitu tuh. Ya, Jadi, jauh. Kalau tadi ada asumsi, oh berarti sebelum Pak Slamet nggak ada yang nambak, berarti kalau gitu buat apa kan Iya. si sungai ini dibuat, gitu kan? Atau Bukan. dulu pernah berjaya juga dunia pertama kan di sini, itu nggak maksudnya? Oh ya. Apa dulu pernah berjaya sehingga gara-gara sungai ini kemudian orang banyak nambak, lalu kemudian entah karena bencana apa kemudian ditinggal, jadi tambak tidak menjadi andalan lagi, datanglah Pak Slamet gitu, kira-kira begitu. Kok Pak Slamet? Sama namanya? Pak Pak Holil. Sama sih bohongnya. anaknya itu. Oh anaknya gara-gara kamu sebut nama Slamet. Iya. Datangnya Pak Holil di 98 tadi itu, lalu memulailah kembali. Menghidupkan kembali. Apakah seperti ceritanya? Dan maksud saya nanti dirunutkan cerita kayak gitu tuh. Untuk membongkar ini siapa biang keroknya yang bikin sungai ini. Sodetan itu ya. Kalau yang sekarang existing jelas yang paling membutuhkan ya
Pak Koli dan kawan-kawannya yang nambah kan kalau sungai ini nggak mungkin akan kemudian ditutup ya apa-apain gitu ya. Bahkan kemudian ketika terjadi bencana pun pengennya dijebol bareng-bareng bencana, padahal orang-orang sini nggak ada yang mau. Manfaatnya apa buat sungai itu? Mendingan ditutup sekalian, udah dianggap aja nggak ada sungai. Tapi bagi orang-orang sana, kalau lagi bagus ya untung buat tambaknya, kalau lagi rob ya ayo bareng-bareng, nggak enaknya. Kayaknya kalau untuk sejarah sungai itu mungkin mestinya Anggi Ya. dari Gus itu jadi kebayang untuk daripada kita nyari di tambak sejarahnya mungkin nyari di pemukiman maksudnya untuk kali beledek ini karena kan dia sampai tembus ke pemukiman. Iya. Mendingan nyari di pemukiman karena itu ketracknya lebih gampang. Kalau di sini di apa namanya di tambak itu soalnya banyaknya tuh bukan orang Melaka tuh Gus. Iya. Iya. Dia nanya itu orang-orang tua Melaka, karena kalau orang tua paling tua di sini itu siapa? Dia pasti tahu sejarah sungai itu. Nggak harus yang nambak juga, tapi orang-orang tua yang di sini pasti tahu sejarahnya. Nanti dirunut aja dari mulai kapan-kapannya. Ya. Saya sih nggak budenya nggak jauh-jauh amat ini. Zaman kolonial belum ada, Iya. belum ada orang kolonial kepikir kayak gini-gini Iya. kenapa gitu ya. Kecuali kalau memang dia mau ada proyek besar untuk nambak garam kayak misalnya apa pun. Zamannya Orde Baru juga nggak tahu ini. Iya, ada apa enggak? Kayaknya enggak. Kayaknya kesini-sini banget gitu. Kalau melihat dari pola sungainya, ini kan kayak orang kurang kerjaan kan. Iya. Bikin aliran sungai tapi dia cuma ngetok di situ. Ya. Kayak sengaja datangin bencana gitu loh. Ayo air laut datanglah sini gitu. Semoga sih Malah itu juga. disuruh masuk ke rumah-rumah gitu. Juga itu kayaknya ulah-ulahnya Orba juga. Oke. Let's found it. Ya, oke ya. Dua ya berarti ya, dua sungai ini. Kalau yang sungai ini apa yang kemarin tuh? Yang ini sungai apa namanya? Yang punya hulu? Ciberuk. Iya, Ciberuk itu punya hulu kan itu ya? Kalau Cengkareng. Yang Cengkareng itu. Alirannya juga lancar kalau itu hilirnya juga bagus Gus. Iya. Nah itu kan sebenarnya pengen nyodet dari situ kan. Kalau yang ini sungai yang tengah ini apa namanya? Sungai Padu. Berjalan. Nah, itu kan nyodet dari Cengkareng kan? Enggak, dia justru ada yang genangan air yang besar segini itu Gus. Nah dari situ mulanya sampai ujung itu sampai nyambung ke Kali Ciberuk. Ya Ciberuk itu kan Cengkareng tadi kan? Dia kan nyodet dari Ciberuk kan? Ya. Enggak, jadi justru alirannya itu bukan dari sana, itu kan laut Gus. Nah dari sini, bentar, dari yang ini. Dari yang pemukiman Bogor. Nah itu, dari pemukiman itu. Oh. Nah dari situ aliran. Terus nanti ketemu dengan Aliran Ciberuk Oh. gitu. Jadi dia nggak punya hulu, maksudnya dia nggak ketemu hulu sungai besar gitu loh Gus. Iya, iya. Sodetan itu ya. Kemungkinan besar sodetan Mbak. Oke. Oke. Ya udah, itu untuk sungai ya, kira-kira gitu. Mungkin data tambahannya kalau misalnya kemarin, maksudnya dibandingin sama di Melaka kemarin itu kita nggak sampai banget ke ke laut. Kalau sekarang kita susulannya sampai ke laut Gus. Sampai ke ujung sana tuh kita lihat meskipun nggak sampai karena 2 tambak lagi jalannya putus tuh Mbak. 2 tambak lagi jalannya putus, jadi nggak bisa sampai sana. Nah kalau sekarang kita sampai sana terus sampai ngelihat mangrove-mangrove-nya tuh ada di mana aja kayak gitu, titik-titik mangrove. Kalau kemarin mungkin karena kita kan kesini musim penghujan ya, jadi kalau misalnya kayaknya jaraknya lebih jauh jarak ke lautnya, batas lautnya dibanding ke ke yang sekarang gitu. Oke. Kan harus lagi sama kami. Oke, akhir lanjut mau jelasin apa? Lanjut. Lanjut. Lanjut Kak. Air warga. Ya. Untuk sumber air, Pak, rata-rata di sini pakainya kompresor, Semua. sumur bor. Untuk kedalaman 16 pipa, Itu yang udah bener-bener adem, yang 16 IPA. per pipa itu 4 meter. 4 kali 16 berarti 64. Iya, 64. Rata-rata di sini, Pak. Terus untuk biaya dulu katanya sih 3 juta. Untuk sekarang tadi kebetulan ada yang ngempur. Ngebuat Mas, langsung ditanya. Langsung ditanya. langsung disidak Langsung sama ditanya. Akam sih. Langsung dijujuk. Gini, ada apa Pak? Gitu. Bersihnya berapa Pak? Gitu. Nah,
Ternyata sekarang 5 juta untuk yang sumur bor aja sih, yang pakainya kompresor. Kalau pakai jet pump itu 7. Untuk masalah pembagiannya sih katanya 3 juta untuk beli pipa sama kompresornya ya. Untuk 2 juta untuk uang pekerjanya. Sedangkan tadi pekerjanya itu ada 6. Untuk pekerjaannya itu 1 hari yang pada intinya udah jadi 1 hari itu. Udah bisa digunakan. Untuk sumur baru dapat 3, yang untuk sejarahnya sih 1, Mbak. Ada apa ya, mbah saya tapi bukan mbah anu ya. Itu udah 50 tahunan udah ada, sampai sekarang masih berfungsi. Tahu ya. Sumber air. Yang 2 belum. Yang dua. Kalau yang sumur mana dah? Bukan sumur bor, sumur gali. Itu yang 3 sumur itu Oh, sumur gali. gali. Yang sumur bor. Singkatnya Mas Mas Arvin, iya. Ini kan dulu kan ambil di situ warga, terus ada ini sumur pipa berganti. Ini tempatnya ini sampai rumah Di mana? Samping rumahku. Di mana jelas sih. Iya, dusun 1. Di desa aja. Di dusun 1. Yes. Terus udah ya, udah pernah ya. Ayo Salah lagi. duri. Air dan air. Ada berapa dusun sih Makassar itu? Ada 4 dusun. 4 dusun. Jadi 4. Jadi yang kuning itu pemukiman Kak. Lontur-lontur sana gitu ya. Ini udah dulunya sih katanya apa? Petani. Sekarang udah ditempatin pemukiman. ya kan Pertanian. sudah Pertanian, nggak produktif, Udah. nggak produktif. Karena roh dan lain-lain. Terus ya yang ini PT Pak, PT Udang, PT Magkot, PT Rajungan, PT Batu, terus SD, SMK Yasmi, Pabrik Rongsok, PT Ayam. Ini garam Mbak, yang orang itu menganggap garam sama ini. Ya, kalau yang ini bawang, semua padi. Kalau hafil itu ya, itu ya. Ini saungnya api di sini Mbak, nggak kelihatan. Promosi. Zoom dong petanya biar kelihatan. Iya nanti. Iya, Ya, sebenarnya itu mau digambar kemarin cuman malu dia. Jadi Iya nanti. ya, zoom peta berarti tugasnya ya. Masih 1 soalnya kita. Bukan kasar. Kertasnya masih 1. Ini. 3, 4 kertasnya juga. Ini apa? Ya, untuk musola ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7 berarti. 7 ada 7 musola, ada ini musola yang sebelah sini. Baru mereka. Baru Mbak Eva. Baru Mbak Eva. Abang lu gue ikut dong. Ini masjid. Nah ini biasanya di sini kan. Sekarang mau jadi di sini. Itu kantor Dulu kepala kan di desanya. sini. Balai desa. Bagus. Balai desa kan tadinya yang di seberang Mbak, terus Yang kena banjir sementaranya terus itu yang naruh terus ya. bukan alibinya yang kena getaran. Yang kena getaran, getaran. yang pantura. Heeh. Jadi pada roboh itunya. Bangunannya Sekarang masih sebenarnya. roboh. Sebelahnya Itu warung. tuh. Terus di samping di depannya yang sementara balai desa sementara yang fungsional sekarang yang apa namanya yang lagi dibuat di belakang pemukiman Itu bongkar. pemukiman Ini base camp.
Terlalu besar. Jadi kita di sini, kita harus bangga dengan istana kita. Paling besar dari semuanya ya. Penjajah. Sama tambah ada base camp ya. Iya, Pak. Ya, biasanya lebih besar dibanding tambak. Tambah garam tuh masih kecil. Ya itu mah lindungan Tuhan aja yang bisa. Ya, sebenarnya kan kalau kemarin kita nggak dapet info garam karena memang rendeng ya Mbak, jadi nggak dapet info garam. Terus sekarang dapet info garam di beberapa titik. Kita kan kemarin bicara berdasarkan sungai. Mek sama Gilang nih di ini lurusannya Kali Ledeng tuh lurus. Kalau Anggi, Cinta sama Tohir kita, karena pengen tembus ke laut kita nyusurin. Kalau ini kan di sini nggak kelihatan ujungnya tuh Gus kalau irigasi. Maksudnya yang Kali Ledeng tuh akhirnya kita ngurusin untuk nyusurin berarti karena pengen sampai ke laut kayak apa? Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan dong. Kelihatan lautnya mah. Tapi nggak nyampe. Tapi nggak nyampe. Karena Yang terputus kalau itu jalannya. yang kemarin anu itu ya? Iya, Iya, yang kemarin kan. Terus kemarin itu kita berdua meskipun beda tim ketemu sama petani garam dan petani garamnya beda. Jadi kalau mereka ketemu sama Pak Khalil, kalau kita ketemu sama Pak Carum ada iya Pak Carum, Pak Carum, iya kan Pak Carum. Kalau Pak Carum itu paling ujung tambaknya, dia ngelola tambak 1 hektar tapi nggak sendiri dibagi 3 milik. Enggak Nyewa. nyewa kayak gitu. Terus? Kalau yang itu apa namanya pas kita lihat sistem kelolanya itu sama kayak yang di Ambulu kayak gitu Mbak. Terus apa namanya sebenarnya waktu itu kita pengen ke sebelah sana untuk wawancara lebih lanjut karena udah sore banget jam 3 kalau nggak salah tuh bapaknya juga udah mau pulang. Aktivitasnya itu sekarang tuh panen terakhir tuh Mbak karena kan mau apa namanya mau Kemarin hujan. hujan. Mau hujan. Jadi apa namanya kita kesana cuman baru penjajakan kayak apa kalau saya tanya-tanya nanti boleh atau enggak kayak gitu terus sempet nanyanya kayak udah dapat berapa hektar sekarang udah panen berapa kayak gitu terus apa namanya ini sebenarnya tanahnya punya siapa katanya tanahnya itu punya orang Losari atau Kalisari ya Kalisari karena kan Kalisari itu kayak orang Kalisari katanya gitu bapaknya orang mana bapaknya orang Laka tapi dia ngelola tanah punya orang Kalisari tanahnya tapi ada di Laka kayak gitu. Kalau yang tambak garam, sisanya di samping-sampingnya itu tambak bandeng kayak gitu. Katanya selain garam itu sebenarnya kalau rendang bapaknya petani. Tapi nggak punya lahan pertanian juga. Sewa juga. Kalau itu kita belum tanya, tapi kemungkinan besarnya sewa. Pacarum. Oh, sih nggak temu nih. Berarti Tohir di sini tuh banyak pemilik lahannya atau justru banyak penggarapnya? Penggarap. Yang sebelah sana tuh rata-rata bukan orang ini yang punya itu kan. Ini fenomena yang menarik. Oh iya, waktu itu kan kita dapat info kalau misalnya banyak banget tanah yang nggak dimiliki sama warga. Tapi sekarang ada pembaruan info katanya karena banyak apa namanya bukan karena banyak orang yang berangkat ke luar negeri, mereka jadikan ada sumber apa namanya sumber uang tuh Gus. Jadi beberapa mulai dibeli tuh Gus. Iya dibeli. Ada beberapa yang kemarin kan kita ketemu milik tambak yang dari Melaka. Sekarang karena mungkin lebih dekat sama Tohir sih, jadi Tohir kan juga punya tambak, terus tetangganya juga punya, terus jadinya dapat info itu. Jadi ada tambak yang punya orang Melakanya kayak gitu. Jadi tampaknya itu warga sini tuh cuma 30%. Jadi seluruhnya itu warga Iya, luar itu desa. kan fenomena yang menarik gitu kan, unik banget. Punya tambak segitu luasnya, tapi hanya sebatas penggarap gitu. Ada apa di Iya karena dari dulu tuh warga, yaitu Pak Haji Walil dia cerita gitu. Itu saya pertama kali membak alas ini gitu, yang pertambahan itu. Jadi orang sini tuh Memang yang berarti awalnya sebelum Pak Khalil itu nggak ada bentukan tambaknya. Pak Khalil itu benar-benar membuka dari nol. enggak sih Pak, udah ada, tapi ya nggak kerawat sampai rumput-rumput gitu. Karena warga situ Tekniknya nggak tahu gitu cara pengelolaan itu. Nah itu Jadi kan tekniknya- berarti kan udah ada tambaknya, tapi kemudian mati karena ada cerita yang miss kayak gitu. Jadi sebelum ada Pak Khalil tadi balik lagi ceritanya Gus tadi ya, bagaimana orang sini bisa bertahan hidup dengan corak apa namanya tuh tipologi tanahnya yang seperti ini kayak gitu. Apakah memang dia itu
benar-benar murni tambak dari dulunya, dari zaman balanya, atau memang dia itu atas dasar kebutuhan ini dibukanya kali itu, dan kemudian muncullah Pak Khalil gitu kan. Nah kemudian ceritanya tuh bergeser bagaimana tanahnya itu bisa dimiliki oleh orang luar gitu. Oke, jadi Dimulai dari dia itu bisa dikelola oleh warga sini, berarti kan kalau dikelola itu kemungkinan warga sini itu menguasai secara hak milik dan secara penguasaan dan pengelolaan gitu. Nah tetapi kemudian dia bergeser karena ada tiba-tiba nggak dikelola kayak gitu. Nah cerita tiba-tiba nggak dikelolanya kan kalian belum dapat itu kan, karena ada dan menghubungkan cerita dua kali itu. Nah ini itu kemudian menandai ada babak-babak baru kepemilikan yang ternyata dimiliki oleh orang-orang luar kayak gitu. Yang ternyata orang sini hanya memiliki 30% dari seluruh total tanah di Makassari. Kayaknya unik juga kalau kalian bisa sampai memetakan ini tanah siapa, luasnya berapa, sampai dibikin kotak-kotak gitu. iya sih unik. Cuman kita nggak bisa ketemu sama yang sih. Kan itu bisa dilakukan sama warga sekitar. Ini Thohir kan akam sih. Buktinya sebelah tanahnya siapa itu tahu. Iya kan? Tahu, ya. Itu bisa dilakukan dengan cara yang seperti itu. Biar kalian tuh bisa membeberkan data secara real bahwa ini loh 30%-nya tuh dari total segini tuh hanya ini yang dimiliki warga di sini. Gitu. Itu memang luasannya lebih luas sebelah sana ya. Lebih luas tambah. Ini sesuai skala, udah dikritik kemarin nggak sesuai skala, baru ini dihapus ya karena nggak sesuai konektor. Sama Thohirnya. Iya. Sekali kalian ada. Berapa ini perimbangannya antara dokter sama blok sini Nah, kalau ditambah itu kan 320 hektar. totalnya? Nah, total desa itu 420. 420. Ya. Yang sana 300 tadi. Kalau tambahnya 320. Terus pemukimannya itu misalnya ya. 25. Oh iya. Nah, pemukiman 25, terus yang pertanyaan 75. Jadi lebih luas tambah. oh iya. Iya. Dan itu ternyata bukan Punya orang sini. Makanya sempat ada nih Gus, kita dapat spill-spillan Ya. misalnya mau buat pembebasan lahan, kan itu harus ada sosialisasi dulu. Nah, waktu itu kan dapat cerita dari Thohir kalau yang sosialisasi itu yang di undang-undang ya orang-orang yang berkepentingan, yang punya tanah di sebelah sana. Pertimbangannya, jadi nggak ada apa namanya tuh, nggak ada banyak orang sini yang datang ke sosialisasi itu. Jadi banyaknya orang-orang luar, iya. Dan apapun yang terjadi di sebelah atas, mereka nggak peduli apa yang terjadi di sebelah bawah. Betul banget, karena orang sebelah sini tuh nggak punya kepentingan apa-apa di sana, dan itu proses-proses yang seperti itu tuh sudah terjadi. Kita sudah membaca itu sejak di PLTU. Orang yang punya tanahnya itu orang Kanci Kulon, orang Warunduwur dan orang Citemu serta Kanci Wetan itu nggak punya tanah di situ. Otomatis yang diundang sosialisasi itu adalah orang-orang yang punya tanah itu. Tapi pertanyaannya, kenapa justru orang luar yang bisa memiliki tanah itu? Gitu loh. Ya itu yang harus dikejar. Itu yang paling rentan. Itu yang paling rentan. Kalau pesisir itu rentannya begitu. Nah maka gini lah, tapi nggak tahu nanti kalian akan sana ya. Tergini lah kita pada persoalan karena timbul tadi. Ya. Kenapa orang-orang luar itu begitu mudah memiliki tanah di situ? Jangan-jangan memang dulunya itu ya laut, dulunya nggak ada makhluk hidup di situ, Hir. Tapi kemudian dikapling sama orang, sebelum jadi darat sudah dikapling. Ya yang namanya tadinya laut dikapling ya hanya orang-orang yang nekat dan berani kan. Mungkin awalnya dengan sangat murah kan dia miliki spekulan-spekulan itu. Tapi ini asumsi untuk kalian cek nanti gimana ceritanya orang-orang itu memiliki tanah. Cerita ngulik-nguliknya kan di mana sih kampungnya kalau yang di sana pusat pemukimannya? Yang sebelah tambak? Enggak, yang tambak tuh atau Yang pemukiman punya enggak? tambak ini sebelah Jadi di situ. Nah itu pemukiman orang-orang yang
saya bisa menduga itu kebanyakan orang luar. Pendatang. Nah, coba masuk ke situ, cari tahu tentang sejarah lahan-lahan di situ. So dapat-dapatnya aja. Kalau ya tadi lagi dugaan saya sih ini pasca kemerdekaan, zaman kolonial nggak ada yang tinggal di situ. Ini zamannya Orde Baru ini. Para pialang-pialang tanah ini datang ke situ. Ada peluang-peluang, kayak orang-orang Pak Holil kayak tadi itu ya, ada peluang. Pak Holil kan salah satu saja dari sekian banyak orang yang datang ke situ. Nah, gitu ini penting untuk kampung ente. Kalau kemudian dikuasai semua, tahu-tahu ngejogrok pabrik semua, habis yang ngomong ente, padahal nggak layak ditinggali lagi, pabrik semua. Masih sumbang ya. Jadi, orang yang kayak gini, orang yang begini aja jelas yang bikin masalah kan orang-orang sana kan. Bikin sungai juga jangan kan kepentingannya orang-orang sana. Ya asumsi saya sih buat ini biar Iya, biar anu, yang bisa jadi biar surut atau dia mau nambak. Intinya kepentingan orang-orang situ lah. Iya. Karena orang-orang Melaka tidak punya tradisi nambak ya, dan terusnya. Aslinya memang tidak menggantungkan dari laut. Nah, nggak ada yang dari sana, dari dulu dari pertanian sebelah sini. Tapi tiba-tiba kemudian ada bentuk nanti kehidupan di sana dihidupkan entah oleh siapa, itu yang kalian harus kejar infonya. Terus jadilah seperti itu. Sampai kemudian sekarang terjadi rencana industri mau dari sini, ya gampang loh, orang itu nggak ada urusannya dengan orang Makassari, nggak ada urusannya dengan Makassari. Makassari mau jadi apa nggak urusan. Orang-orang yang punya tanah yang penting dapat dibayar lebih besar. Itu kira-kira. Ya. Nah, maka tadi kembali lagi, nggak tahu nanti siapa yang mau ke sana ini, yang mau ngulik sejarah tanah yang tulis itu. Saya. Bilang sama mereka, wah ya. Aman ya. Nanti pas ekspos harus bisa menjelaskan. Jadi satu paket nanti sejarah sungai, sejarah tambak, sejarah kehidupan lah ya, sejarah kehidupan di sebelah situ itu gimana awal mulanya, sejarah kehidupan yang sebelah sana. Acin kamu lihat. Di Bandung dulu ya. Komoditas Bandung. Ada. Mending profil. Problem biasa. Dan sih. Untuk apa? Luas wilayah itu saya dikasih data dari desa dan perkiraan saya itu nggak dari karena wilayahnya itu genap semua gitu. Dan itu luas. Yang mana? Itu yang kota-kota. Yang kota-kota kan. Oh, itu dari profil besar. Ya. Desa. Karena pas nanya tambak ke beberapa narasumber tuh kalau ditanya Pak ini kira-kira luas tambak kalau di Makassar itu segimana ya? Oh nggak tahu Mbak kalau luas tambak, selalu kayak gitu. Jadi nanya mungkin apakah cara kita nanya yang salah atau kayak gimana gitu, atau kita belum nemu narasumber yang tepat atau gimana, tapi selalu jawabannya itu wah nggak tahu Mbak kalau semuanya sih, paling ya yang di apa mungkin di pinggir-pinggirnya kayak gitu, mungkin butuh. Tapi kalau tambaknya dia sendiri tahu Ya mungkin Itu harus caranya. satu-satu gitu ya Gus. Iya, salah satu. Hmm. Memetakan tambak, Iya. sekaligus pemiliknya tadi. Ya. Oke. Mungkin apa namanya itu kan berarti bakal butuh waktu yang lama. Jadi pas meskipun kita tahu data ini hasilnya kayaknya ini tebakan, maksudnya perkiraan gitu, tapi tetap kita expose karena baru data ini yang kita dapat. Nah meskipun gitu kita sadar kalau ini tuh bukan data real, jadi makanya mungkin nanti nyari lagi dan follow up untuk data realnya. Kira-kira ada strategi lain nggak mau untuk mengecek, untuk memastikan luasan tadi? Paling nanya sih Gus, kalau strategi yang lain kita belum kepikiran kira-kira gimana strateginya. Sudah ada yang pernah ditanya dan tahu luasannya? Luasan keseluruhan? Enggak, luasan punya dia. Tahu. Berapa orang yang sudah pernah dapat? Garam itu kita ada yang luasannya. Tohir satu, Amis Kayaknya ini nggak terlalu luas deh, menurut Iya. saya. Nggak terlalu luas. Yang Artinya luas banget. kepemilikan juga Pak nggak seberapa. Nggak seberapa. Nah saya mau nanya nih,
Yang kalian tahu nanya ke orang itu luasan lahan dia, nanya nggak sebelahnya punya siapa, berapa luasannya? Tanya bos. Dapat. Nah, Seperti itu. cepat kan. Jadi nggak harus kemudian orang yang punyanya. Nanya tetangganya kan tahu pastinya. Pas kira nongkrong nih. Sampai yang paling dia tahu aja. Kalau sebelahnya bapak, oh itu punya Pak Haji nih. Kayaknya orang sini bakal tahu. Terus sebelah sininya lagi siapa, terus saja. Yang paling sampai kemudian dia nggak tahu gitu. Oke. Gitu Orang cara- sini belum tentu mbak, yang punya tambak pasti tahu. Iya, maksudnya orang Nggak tahu, abang. tahu. Maksudnya. Kayaknya orang-orang yang punya tambak itu pasti Pasti bakal tahu. tahu juga Iya, yang garap-garap siapa tambak itu yang pasti tahu. punya paling banyak. Iya. Gitu. Nah, gitu lah. Nanti bisa kalian keluarkan tuh datanya siapa yang punya paling luas, luasannya berapa, dan dia tuh orang mana. Jadi nanti ada peta aktor. Yang kedua, ini juga gampang, alat bantunya lihat Google Earth atau Google Map. Itu akan tampak betul kotak-kotaknya. Mau diukur apa garis Dulu garisnya aja di kotak dulu. Ini yang bagian ini ya, di persisin apa? Tek, 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 tek. Bawa ke salah satu tambak juga, lihat kan, yang ini punya siapa, Oh, ketahuan iya. semua. Itu akan lebih gampang. Si gambar dari Google Earth itu dibawa. Kalau perlu di print aja, yang sesuai dengan citra satelitnya tuh. Dia akan memahami, tuh ini tambaknya saya garap. Nah sebelahnya ini siapa Pak? Yang ini siapa Pak? Kamu yang juntung tahu kita. Iya. Nanti tinggal ditandain aja. Ini punya ini, luasannya gini. Gitu caranya. Akan valid. Kalau dia nggak tahu, kasih tanda. Oke, bapak ini nggak tahu, silang. Pak, kalau pengutannya ini kira-kira ke siapa Pak? Coba ke sana. Kan nggak nanya yang lain, nanya luasan Satu aja. luasan aja. Cepat itu. Terus sehari juga kelar. Ya, cepat akan semua. Itu caranya. Macam-macam. Nanti yang lain tadi ngulik sejarah, ada yang ngulik luasan. Nanti ketemu semua, ini problemnya Makassari. Padahal tanahnya seluas ini, harusnya produktif untuk orang Makassari kan ya. Suki-suki dulu nih. Malah dari buruh terus yang punya orang lain. Tapi menarik tadi ada eksperimen orang yang jadi luar negeri membeli itu. Iya, itu maksudnya Kalau yang kita keren-keren. sebagai Iya, peluang itu buang, benar. pas bapaknya Thohir cerita terus dapat uang itu kan sekarang banyak nyebutnya tuh sekarang kan banyak uang Korea. Uang Korea. Terus, alhamdulillah Nah. gitu. Coba deh itu atau Sekarang- mungkin di uang Korea itu sudah seberapa banyak ini ya? Maksudnya dari uang Korea itu sudah berapa banyak lahan-lahan yang dibeli Iya. orang-orang Makassar sendiri. Itu penting. Karena bagaimanapun orang sini keterikatan-ikatannya lebih kuat nih. Kalau misalnya diiming-imingi nganggu pabrik ya bergelam lah. Pemikirin yang kalau ada pabrik rusak beli apa beli. Kalau orang luar kan bisa bodoh. Yang penting tanah gue laku bisa lebih mahal kan. Gak ada urusan karena dia nggak tinggal di sini. Maka hari mau rusak, mau ada limbah, mau apa nggak ada urusan. Mau pabrik apa nggak urusan. Tapi kalau orang-orang yang udah sini kan pasti mikirnya kan nanti kalau ada pabrik ada limbah, ada pabrik, oh iya, pasti panjang pikirannya. Dan itu sudah terjadi di mana-mana. Kalau termasuk yang tadi diceritakan Latifah soal apa PLTU, kenapa bisa gampang jobrok di situ? Ya karena yang memiliki lahan di situ bukan orang situ. Ya terserah aja mau rusak mau apa nggak ada urusan. Yang kasihan kan orang-orang yang tinggal di situnya. Jangan sampai Makassari begitu, kalau pabrik udah berdiri di situ, digusur semua nanti rumahnya teh. Udah gak ada yang lain ditinggali, sia limbah abet. Pabrik itu pasti buang limbah. Nggak ada tuh. Gak ada tuh ceritanya pabrik yang rusak itu. Pabrik itu pasti buang limbah. Dan pasti yang kena limbahnya orang sekitar lah. Iya. Di mana-mana. Nah, limbah, kena polusi, dan seterusnya. Bisa kita masuk pabrik. Capek banget sama Udah diberi izin soalnya. Masuk pabrik. Tapi kemarin kita kedatangan korban kecelakaan kerja ya. Iya. Oke. Hafiz, iya. Sini dia. Iya, bener kesian. Cantik banget. Lazim. Boleh. Dapat tunjangan tadi kan? Dapat. Nah, iya. 3 juta. Lanjut mungkin. Yo lanjut. Pandangan. PR besarnya itu kira-kira ya untuk dampaknya. Ya terus yang Banyak lah. Kita udah. Bener lah. Gak cerita satu. Yang udah. Dua-duanya.
Beradit tuh bos. Ya jadi yang maksud komunitas yang ada di tambak, Gus, Mbak. Jadi garam dulu ya, karena kemarin data pertama yang kita temukan adalah garam. Jadi mungkin di sini persiapan untuk membuat garam itu kan nggak perlu modal ya. Jadi kalau nggak perlu modal dalam artian bibit dan lain sebagainya kan nggak pakai. Dan cuman ada modal persiapan, yaitu buat kincir angin, buat lubang-lubangnya. Jadi yang dipakai akhirnya data konkret yang akhirnya kita bawa adalah lahan seluas 1,5 hektar ini yang akhirnya dibagi, kita petakan dengan ukuran 50 per 4, 50 Iya. 50 kali 4, 50 panjangnya, 4 lebarnya. Nah, terus ada yang lubang itu yang pakai plastik geomembran, ada yang nggak pakai. Nah, itu perbedaannya sih nanti kalau dijual beda kualitas, cuman nggak selisih banyak. Nah, jadi yang pakai plastik geomembran itu kalau beli sendiri dengan panjang 50 kali 4 itu per meternya itu 15.000, yang dikali 50 per 4 itu jadi kurang lebih 3 juta. Tapi berhubung si bapak ini tergabung dalam serikat petani garam kayak gitu, kayak komunitas petani garam, itu akhirnya dapat bantuan dari Kementerian Perindustrian, yang dimana dari dikasih itu sampai sekarang belum rusak. Jadi per tahunnya dikasih ternyata gitu, yang dimana bapak ini memulai melakukan pertanian garam ini di 3 tahun yang lalu, di 2020 jadi. Nah, aktivitasnya seperti apa? Aktivitasnya adalah yang pertama, bapak ini menyiapkan kincir angin yang di sawah itu, yang dimana buat aliran airnya, untuk menjaga aliran airnya, terus untuk isi ulang airnya juga ngambilnya itu pakai kincir angin itu. Nah, terus ada alat-alatnya itu, ada alat produksinya itu, ada minuman terakhir gaji besar dan lain sebagainya. Jadi lebih ke pengecekan aja. Nah, untuk jadwal panennya itu seminggu bisa panen, tapi untuk persiapannya sendiri itu dibutuhkan waktu 1 bulan kurang lebih. 1 bulan untuk persiapan sampai akhirnya oke, ini siap buat nanti seminggu ke depan buat panen garam gitu. Oke. Dari pemanenan langsung sekarang perhatikan udah. Punya siapa? Gimana? Punya siapa? Yang ditulis punyanya Pak Khalil. Pak Khalil, karena paling jelas, soalnya kalau ke sana kebanyakan buru-buru petani garam itu, Gus, itu ternyata juga yang digarap punya Pak Khalil. Iya. Berapa hektar tadi? Berapa hektar punya? 5 kurang lebih total. Nah, ini Pak Khalil garap sendiri. Ya, yang ini yang digarap Di belakang sendiri. rumahnya. Akhirnya kan lebih konkret daripada yang buruhnya gitu. Ini konkret udah ngisi untuk melawan pabrik ini. Iya, 5 hektar ini kan? 5 hektar. Gimana? Iya, ya lanjut. Oh, ya. Orang belakang. Iya. Nah, jadi aktivitas pemanenannya tuh ya dengan ditarik pakai gilasan. Ini alat-alatnya nih, gilasan alat produksinya. Ditarik, terus sudah terkumpul, disaringlah pakai pirik atau rige atau ceting. Nah, itu disaring. Terus setelah disaring itu dimasukin kantong-kantong beras itu, saknya beras. Yang dimana per kantongnya itu harganya Ukurannya dulu, jangan harga dulu. ukurannya 50 kg kantongnya, 50 kg. Nah, kalau beli kantong yang BS, yang bekas itu dengan harga 1.000, tapi kalau kantong yang baru itu 1.500. Nah, dari situ per panen itu kurang lebih dari yang dipanen per minggu itu bisa dapat hasil 8 kintal. Nah, kalau dijual yang pakai geomembran ini harganya itu kisaran per harus notek. Nah, salah. Ini masif banget, Gus. Ini masif banget Sama ya? produksinya. Oh ya?
kalau misalnya kita kemarin dengar itu yang di Ambulu mulai bulan apa sih, Gus? Khusus. Ini mulai bulan Juli, Agustus sudah panen. Dari Agustus sampai sekarang itu berarti per minggu dia terus sudah panen. 5 Kayak masif banget kan? Iya 5 hari aja kadang-kadang udah dipanen gitu. Penasaran nanti di total dari 5 hektar yang dia punya itu berapa? Nah, Nanti dicoba evaluasi. nah jadi dari hasil 8 kintal itu per kilonya 1000, per kilo garam itu 1000. Yang jadi kalau 8 kintal ini akhirnya kalau dijual kurang lebih dapat 8 juta, ya kan? 8 juta dengan per kilonya 1000. 8 juta. Iya. 8 kintal, 8 berapa? 8 kintalnya 800 kilo kan? Iya. Heeh. 100.000. Kali 1000. 800.000. Kelebihan mau ini semua. Kalian nol ya. Tapi jauh banget. Jauh Kita banget. jam 10 udah tidur, udah ngeliat ini. Mana ada yang suruh tidur ya kalian tuh? Ini mah kelompok siapa sih? Sekarang nggak ada yang Usir. Iya, dia sendiri yang lainnya masih kerja jam 9 udah tidur. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi Bagus. tadi kan 7 hari 1 kilo, 1 kali panen. Nah, terus ada kuli angkutnya di situ, Gus. Yang kuli angkutnya tuh kalau dari tempatnya ngangkut ke, jadi beliau pun juga punya gudang. Dari tempat ledengnya buat ledengnya namanya apa sih? Goang. Dari tambak yang dibuat Pak Garom itu ngangkut dari situ ke gudang itu ongkosnya 4.000. Oh dia punya gudang. Punya gudang. Punya gudang. Berapa kapasitasnya? Besar lumayan. Nah itu kapasitasnya yang kita belum pasti. Dari panen pertama itu setengahnya ditaruh di gudang. Karena juga itu udah punya tengkulak Saya. sendiri. Tapi belum tahu ya. Belum tahu. Nanti Karena Siap. ada 2, satunya itu karena ada kendala rob dan gudangnya tuh itu ada kena rob, jadi dirubah di gudang terbuka. Jadi gudangnya cuma dialasin pakai semen, dinaikin tanahnya, maksudnya biar lebih tinggi terus nggak kena air, terus tapi ditutup pakai terpal. Kayak yang di Kalawar gitu ya. Benar. Yang di belakang-belakangnya setelah rumahnya Bapak itu juga banyak garamnya yang ditumpuk ditutup gitu. Soalnya kontur garamnya pun lebih mirip sama yang di Kandawaru, Gus, dibanding sama yang di Ambulu. Jadi kedalaman kedalaman jarangannya yang di sebelah ini tuh juga dia lebih sedikit dibanding kayak yang di Ambulu. Kalau Ambulu kan dia cekung banget, terus kayak aliran sungai. Kalau yang di sini tuh dia sedikit gitu. Kayak yang di Citemu ya. Pernah Betul. Madana. Bukan angin sih Madana. lihat dari luar, cuman kayak yang di sebelah PLTU tuh, Gus. Iya. Nah itu. Madana. Rendah-rendah. Ada warung Citemu modelnya gitu. Model pola-pola anunya tampaknya. Nah jadi kenapa kok ada 4.000 sampai 7.000 ini tergantung dari berapa banyak yang dibawa, Gus. Jadi kalau rata-rata yang diberi tahu sama bapaknya itu tukang angkut itu bisa ngangkut sampai 1 kintal. 1 kintal garam yang diangkut, yang bisa diangkut sampai ke gudang atau nganterin ke tengkulaknya. Nah, 4.000 ini nganter yang ke gudang, 7.000 ini kalau nganter yang ke tengkulaknya langsung. Kalau dari pernyataan kemarin begitu waktu saya sama Gilang. Apa lagi? Udah ya? Udah. Sok mangga. Tapi Itu hitungan berapa hektar yang 1,5 ya? 1,5 Berarti hektar. 5 tuh dia nyebar-nyebar ya? Iya pastinya, soalnya kan kalau yang aku tangkap, soalnya tadi yang wawancara terakhirnya sampai memberi kesimpulan 5 hektar yang dijelaskan kan, berarti tidak semua yang diperuntukkan untuk garam. Gini, Mek. 1 hektar, 1,5 hektar itu bukan garam semua. Oke. Itu kan dibeda-bedakan. Iya. Oh. Garam garamnya itu cuma 1 hektar. yang di samping rumahnya Bapak. Lumut laut, sebagian bandeng kan gitu tuh. Kalau jumlah petakan, maksudnya jumlah keseluruhan garapan garam Pak Khalil itu kayaknya kita perlu follow up lagi. Yes. Jumlah keseluruhan tanahnya itu 5 hektar, Gus. Jumlah 1,5 hektar itu punyanya yang ada di sekitar rumahnya. Punyanya yang ada di sekitar rumahnya itu 1,5, mungkin sisanya itu 3,5 itu ada di tempat lain. Nah, yang 1,5 hektar yang di samping rumahnya itu garam. Samping ring velg. Oh sorry rawat, jadi
tadi Bapak ini memulai menjadi petani garam itu sejak 10 tahun yang lalu, bukan 3 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Jadi 2013 sudah memulai Pak Holil ini. Pak Holil ini. Itu pas mulai pindah ke sini juga ya? Atau Oh, belum. Pindah ke Jadi sini ke sini kan 96. Terus 96 ke sini. 96 ke sini, terus memulai beli tanah itu 98. Oh. Terus 2013 berarti barusan memulai untuk menjadi petani garam. Potensi-potensi yang terus dibaca. Gitu. ini harus dikulik betul nih. Mumpung orangnya juga baik kan? Iya, baik. Ya, baik banget. Jangan di follow up berarti nanti. Orang tua kan Iya, Iya. soalnya apa namanya kan kita Di dulu kenal profiling sama- aja yang modelnya profiling. Misalnya profil itu gini. Si ya ceritakan sejarah hidupnya, terus kenapa dia ke sini, terus Iya, Udah dapet udah. itu. nah oke, sampai ke detail mulai membeli tanah itu dulu gimana, prosesnya gimana, negosiasinya dan seterusnya. Pasti kan terbuka ya begitu. Terus ya sampai kemudian sekarang menjadi 5 hektar itu. Nah dari 5 hektar itu dia mendapat penghasilan berapa? Dihitung aja nanti bagi. Oke. Yang digarap berapa, yang ditambah berapa? Iya. Yang real yang hari ini lagi digarap dia banyak Iya. cerita. Jadi yang sekarang ini kan bapak punya 5 hektar. Nah sekarang ini yang 5 hektar ini tanam apa saja. Nah itu nanti dihitung semua. Itu pendapatan dia dan ini bisa dihitung tahun depan pun akan seperti itu. Bapak ini lumayan inovatif ya Gus, karena orang Lamongan katanya. Terus Oh ada orang Lamongan. Dia masih sih gitu, pulang-pulang masih sih gitu. Jadi orang Lamongan gitu. terus Oh Terus, pantes sehingga sih. iya jadi ada saudara. Kangen namanya. Oh cocok. Terus Kali kamu memilih ke sini? Pas sekali ya gitu model ini ya. Takdir membawa. rezeki Itu wis Gua benar. ternyata. Padinya dia. Soalnya Gus, Bapak tuh banyak tuh punyanya garam. Terus ini kan kita valuasi ada maksudnya enggak valuasi proses produksi Mbak, kita baru dapatnya enggak yang rinci banget kan valuasi. Ini proses produksinya kita dapat Bandeng, juga sebagian ada yang ambil dari Bapak, terus datanya maksudnya terus juga dapat rumput laut. Ya. Jadi kan berarti komoditasnya garam, Bandeng, rumput laut. Terus kalau ya profiling nanti udang, terus nanti apalagi Bapak tuh punya lagi kambing. Oh iya. Makan ya. Ada tadi yang ini sangat tergoda. Yang penting ini kuncinya. Bapak Haji ini menjadi tokoh yang paling penting kalau misalnya mau bangun pabrik, dia harus nolak dulu. Ya, soalnya dulu itu Gus udah pernah ditawarin Ditawarin. untuk mau sterilisasi. Tapi kayaknya pro Gus. Mau dia? Tambak-tambaknya mau dilepas dia? Iya. Iya Gus kayaknya. Masa? Dulu. Aku nangkepnya. Gimana, Padahal bilang gimana? nangkepnya. Gimana? Aku nangkepnya. Gimana? Soalnya pas sosialisasi itu kan harusnya tuh di sebelah sini, Mbak. Tapi kenapa orang-orang tuh pada belinya tuh jadinya di sebelah sana? Nggak tahu pemerintah itu terlalu muasin pengennya pembeli. Kalau pembeli kan pengennya di jalan. Iya pasti pada belinya di daerah yang dekat jalan. Padahal sosialisasinya di sini. Tapi kok kenapa yang dijualnya tuh yang di sebelah sana katanya gitu, yang Anggi nangkepnya itu rada positif gitu loh Gus, rada positif. Cuman waktu itu konteksnya beliau lagi ngejelasin harga tanah mahal, apakah itu bisa dikategorikan sebagai positif atau enggak Anggi nggak tahu. Cuman karena orang-orang itu pada pengen tanahnya dibeli, jadi si tanah itu mahal kan. Anggi soalnya bilang gini, Pak, tanahnya berapa? Gilang nih coba ngegali terus, tanahnya berapa hektar, tapi bapaknya nggak mau kebuka, kan namanya juga gitulah terus merendah gitu tuh. Terus karena tapi dia ya nggak apa-apa Pak, berapa hektar gitu kata Gilang. Akhirnya 5 hektar kebuka kan tanahnya. Terus nggak apa-apa Pak, nanti nambah lagi katanya, semoga kayak gitu. Terus akhirnya kebuka malah ke tanah-tanah yang udah diklaim punya Cina yang mana, terus yang udah dibangun pabrik yang mana, sebuah itu terus terjadi Kata Cina Intinya dari kamu tadi, intinya Chandra si Simpi. Pak Oli ini menyayangkan kenapa tanahnya nggak dibeli. kenapa nggak sebelah sana
Iya, tapi maksudnya, sebelah sini iya, gitu. maksudnya ada tanahnya dia, Ada. kan? Gitu. Kenapa yang di depan itu? Iya, kalau Anggi Padahal nangkepnya sosialisasinya gitu. di tempatnya dia. Betul, Anggi nangkepnya gitu. Ya, Nah, nangkepnya gitu. entah itu apakah itu sinyal Pro atau positif enggak, gitu. atau enggak, soalnya konteksnya lagi ngejelasin karena kejadian itu, karena Anggi bilang nanti nambah lahan tuh Gus. Kemungkinan lahan-lahan sekarang jualnya pada mahal, jadi saya nggak bisa beli lagi gitu. Oh. Karena kan ada isu perindustrian itu, jadi orang jualnya tanahnya mahal kan. Oke. Itu karena belum Tapi- diklarifikasi aja Mbak ya. Ya, Ah, gitu. Iya. Nah, yang existing kan sekarang dia lagi menggarap 5 hektar itu dan konkret punya dia dapat beli kan. Iya. Artinya soal sikap itu tadi bisa coba Ya, telusuri. kita luruskan dulu nanti ceritanya. Jangan sampai. Soalnya kita udah diundang Nah, terus. maksudnya begini. Tunggu podcast. Bisa jadi, gini ya, bisa jadi. Ini soal mungkin ada sedikit literasi atau edukasinya. Benar. Bisa jadi walaupun dia merasakan kekayaannya, tapi tidak secara real. Kalau menghitung kayak gitu tuh pasti dia juga alamak gitu kayak nggak tahu. Kalau kita hitungkan, Pak, dari lahan Bapak 5 hektar diolah ini hasilnya sekian M. Pak. Misalnya ya, kita keluar angkanya. Oke. Teman-teman menghitung semua. 5 hektar itu 1 hektar buat bandeng, 1 hektar buat garam, terus dihitung semua dari ceritanya dia dihitung aja. Dikalkulasi ternyata 5 hektar tanahnya Haji Holil yang dikelola itu dia punya penghasilan sekian M. Dia nggak nyadar loh. Biasanya orang-orang itu nggak nyadar, asal pakai aja. Nah, data ini siapa tahu maunya tuh Pak, 1 tahun 5 M Pak. Mau diganti dengan dibayar sekali beli oleh pabrik habis itu hilang. Paham. Ini tiap tahun Bapak hasil 5 sekian M ini tiap tahun untuk anak-anak Bapak, untuk orang-orang sini dan seterusnya. Nah ini yang diprovokasi begitu. Jangan bawa untuk ini dijual. juga aku punya perspektif dia itu enggak itu. Soalnya dia juga jarang pulang ke Lamongan karena ada adiknya dan keluarganya itu juga sudah pada menikah dan anak-anak orang-orang tuanya itu juga sudah meninggal. Kemudian dia menetap di sini. Malahan dia itu sudah nggak pulang berapa tahun gitu. Itu lebih kuat lagi. Artinya maksudnya ini bangun argumentasi kalau dia itu harus mempertahankan tanahnya dan menolak walaupun bukan orang sini. Karena asumsiku kalau bukan orang sini kan gampang melepas karena ada kepentingan ekonomi. Iya. Bisa jadi orang-orang kayak Haji Holil pun kalau ditawari, Pak 100 M Pak, yang ngiler juga dia kan. 5 hektar dia tawar ini contoh misalnya, sebentar lagi. Ini kalau misalnya 5 hektar ditawar 100 M, yang ngiler juga tetap aja orang kayak macam dia. Misalnya kalau begitu. Iya. Nah, kalau dikasih logika kemudian, apalagi mau tinggal di sini, kemudian dari 5 hektar ini terhadap penghasilan tiap tahunnya luar biasa dan menghidupi secara sosial, menghidupi banyak orang-orang Makassari yang memburu kepada dia, itu akan memperteguh imannya untuk tidak kemudian menjual ke Jual tanah. pabrik itu maksudnya kawan-kawan. Oke. Nah, kita bantu dia dengan data-data ini, riset ini. Satu yang paling konkret, hitung valuasi ekonomi di 5 hektar itu, dia dapat penghasilan berapa setiap kali musim. Yang konkret yang sekarang lagi dijalani, existing. 5 hektar yang sedang diolah ini berapa miliar dia dapatkan? Itu ya, itu datanya nanti di ekspos harus betul-betul keluar ya, 5 hektar ini. Plus kekayaan yang lainnya dan mimpi-mimpi dia membangun nah dari kambingnya dia membangun istananya di sini ya. Dari Lamongan ke Makassar itu mimpi-mimpinya apa? Ini harus Ini juga soalnya dia itu sebenarnya itu kan dia mulai di situ. Terus dia juga ditawarin tanah sama warga situ. Ini Pak Haji nggak dibeli sekalian kan. Nah terus dia itu ngomongnya ya kan bisa karena orangnya sampingnya baik, ya saya nggak beli karena ya mungkin bisa buat tetangga gitu. Jadi dia yang ngajarin pembibitan, makanya kenapa kebanyakan pembibitan itu dari dia semua. Itu. Misalkan siapa? Pak Suja. Dia Pak Suja. ya bibit juga. Ya. Pak Suja pun itu juga ternyata dulu aja santrinya Pak Holil. Yang akhirnya sekarang Pak Suja ini siapa? Orang sini? Pas juga juragan Bandeng itu loh. Juragan Bandeng. Yang dulu pas Yang punya 10 hektar. Oh, Punya 10 hektar. Tapi sekarang sisa 8 hektar. santrinya asli orang sini. katanya begitu. Sebenarnya ada gimana ya? Angin anggap itu sebagai satu kayak bukan sindiran ya, kayak ada kalimat prinsip gitu. Cuman bilang gini, kalau misalnya saya mau jadi tuan tanah mah, saya juga bisa beli sendiri. Cuman kan saya garapnya sendiri, jadi nggak bisa jadi tuan tanah. Entah tujuan tuan tanahnya itu ke siapa.
yang diungkapkan itu ditebus karena si bapak ini tuh menurut Anggi dia perfeksionis. Bapak tuh saya nggak mau lahan saya digarapin sama orang yang nggak kepake pekerjaannya gitu tuh Mbak. Terus juga kenapa sih sebenarnya kayak dia tuh ada asumsi meskipun plus ya entah segini entah segimana gitu dukungannya gitu untuk itu, karena pas Anggi lihat itu nggak ada yang meneruskan Gus. Nah itu benar. Nggak ada yang meneruskan. Anak-anak Anaknya ada satu Cuma itu, satu. cuma satu. Yang pertama. Yang ketiga itu bapak tuh selalu merayu untuk kayak ayolah nak gitu. Ini tuh ini tuh tapi pengen ada anaknya nggak ngelola. nggak ada itu doang yang bantu-bantu aja 3 dan 2 yang nggak serius kata bapaknya tuh kayak ya paling bantu-bantu aja gitu kan bilangnya, nggak yang ambil semua gitu tuh terus dikelola sendiri gitu. Ini kerentanannya dia ya. Iya, kerentanan. Bisa Maksudnya disupport mungkin kenapa sosial. Iya Pak. ya, kenapa bisa siapa yang sedang kamu kan suka? Hil. Sama Pak Hil. Wah ini benar ini serius ini. Ini jadi Kalau kita nanti misal ya membayangkan kayak gini, kita lebih paham. Kalau misal itu kamu anak-anak muda sini garap kan itu jelas orangnya sangat antusias. Saya emang ini tadi Malah membutuhkan itu. cerita yang panjang yang akhirnya si Gilang sama Anggi yang dapat gitu. Soalnya kemarin kita waktu pertama saya sama Gilang cuma tahu dikit aja, ini cuma bisa menumbuhkan. Ya. Panjang banget tadi. Karena obrolannya panjang dan sampai dari awal Lamongan Ya. sampai ke Cirebon Apa alasan sampai naik haji. sampai naik haji itu diceritakan. Ya, Terus ya. jadi jadi apa namanya, kenapa kadang-kadang kan justru kita tuh ngelos waktu Mbak, maksudnya kayak gitu tuh dapat data-data yang emang nggak kita prediksi tapi kadang-kadang ngelos gitu, maksudnya ngelos waktu gitu loh, apa namanya, Ya. jadinya Nggak dicari sebenarnya datanya. terus tapi kayak kita wasting waktu Oh, banyak, tapi ya. enaknya jadinya Jadi kita satu deket begitu. gitu, maksudnya deket Bukan sama, begitu. maksudnya ya udah nggak apa-apa dengerin aja apa yang diceritain, karena dengan itu kan maksudnya apalagi itu sepuh seneng pasti ceritanya didengerin dan nggak ada anak-anaknya Gus, jadi Dan keluarga juga. di rumahnya tuh nggak ada anak yang stay tuh Gus. Ya cuma Lanjut ya. Jadi terus yang digarap rumput laut yang kemarin. Jadi Masih punya haji perlu juga. masih masih. Jadi 3 ini mungkin lebih dominan 3 ini. Jadi yang rumput laut ini mah si Bapak Holden ini ada 1 hektar lahan. Nah, kalau 1 hektar lahan itu yang dihitung bapaknya butuh 10 kantong, yang per kantongnya itu dengan harga 5.000 per kantong. Nah, modalnya jadi di sini tuh sistemnya bagi hasil dalam artian menyebutnya bagi hasil. menyebutnya bagi hasil, yang dimana yang warna nyebutin. Marwan gitu. Maro. Nah, Maro. Biasa. Yang dimana yang punya bibit itu Cina. Jadi Pak Haji Olin pun nyebut yang punya bibit ini bos. Namanya Chandra. Riau. Nah, dari bos ini Pak Haji Olin ngasih uang 5 juta untuk mengambil bibitnya. Nah, setelah bibit diambil, ditaruhlah di lahannya Pak Khalil itu seluas 1 hektar itu. Ditaruh dan nggak diapa-apain, paling juga kontrol air yang pakai kincir angin itu tadi, sama sistemnya. Dalam waktu 2, Oh, rumput lautnya ditambak ya? iya, iya bagus. kira dikeramat Potensial kalau misalnya 2 Yang waktu itu. sampai 3 bulan. Nah, 3 bulan ini udah bisa dipanen. Dipanen Oh, itu total panen itu bisa dapat 3 ton. kamu nanti terus tahu ini. Nah, 3 ton itu 1,5-nya diambil sama bosnya. 1,5 buat Pak Khalil. Ya. Tapi langsung bersih dalam artian 3 ton ini langsung diangkut sama si Pak Chandra ini tadi selaku bos yang punya bibit, langsung dijualkan. Nah, per 1,5 tonnya itu bisa dapat hasil 9 juta. Jadi Pak Khalil yang mengeluarkan awalnya 5 juta dapat 9 juta. Yang Cinanya ini nggak ngapa-ngapain dapat 5 juta, dapat 9 juta juga nih. Nah, jadinya gitu 9 berarti berapa? Ya bukan ngapain kan dia bibit. tapi kan tidak sebanding. Terus jangan jadi Cina. Ini sedang Cina. Tapi tadi dapat tambahin cerita juga, Mek, pas kita nanya. Kita kelas, jadi- Habis selesaikan dulu ya. apa namanya? Boleh diselesaikan dulu aja Pak. Boleh. Ya saya duduk ya maksudnya gitu. Nah, dari 3 juta itu tadi, 3 juta 3 ton itu tadi yang akhirnya dapat 18 juta yang dibagi 2,
Pak Haji Olil udah dapat 9 juta bersih tanpa melakukan pengambilan rumput. Jadi rumput laut itu si Cina ini, si Bapak Chandra ini sudah punya Tim. pasukan sendiri atau tim sendiri anak buah yang untuk manen gitu. Yang dikirim nanti ke rumput Surabaya buat obat, buat ini kapsul, buat covernya kapsul. Begitu. Nah, udah. Pandang. Pandang Mane, Cina mah udah. itu tadi Mane, Mau nambahin itu yang tadi yang rumput laut bener. Ngambung ya. Dia rumput laut itu tadi kan apa namanya tuh? SKS. Rumput laut itu kan tadi apa namanya? Nggak setara ini. Enggak ada bibit kan, terus katanya si bibitnya nggak perlu diperbaharui Iya. Mbak setelah panen, Tumbuh lagi. jadi nanti itu ditinggalin aja, nanti juga tumbuh lagi gitu. Jadi Selama berapa kali panen? itu enggak diperbaharui katanya. Iya. Kayak gitu. Terusnya. Seterusnya atau ada Ada, Mbak. peremajaan? Kita belum tanya peremajaannya sih. Oke, Ya, nanti di cross check lagi tentang peremajaan bibit itu. Cuman pasti tanya, Pak, itu setiap panen nggak ditambah lagi berarti setelah panennya? Enggak, udah itu aja kan. Iya, Pak. tapi ngomongin terus. Pak. Terus kan ya. Iya, Nggak ada kayak ada tentang waktu atau kalau misalnya Katanya cross check deh. Lebih cross check. Iya. Iya, Benar. seterusnya. Pasti ada masa kedaluarsaanya. Karena nggak Soalnya rumput laut tuh Soalnya kan itu kalau umpama ada yang jadi Satu, satu, ya itu nanti tumbuh lagi. tumbuh lagi. Jadi nggak 1.000. pacul mah. sudah kita aja Ya. sudah bahannya dikit. Lanjut. Ini ya Mas Bandeng. Bos Bandeng. Kamu kan ada Ikan mas, ikan bandeng ini. ikan bandeng Mas. Ini mah chef kita ini terus. Ya, setiap masak dia yang masak. Wow. Kita jadi beban. Alumni kamu soalnya Master Chef 7. Yang Bandeng ya Gus. Yang Iya. kemarin saya temu itu yang pertama yang siapa Pak Kani. Pak Kani itu dia nyewa Hampir 1 tahun. nyewa lahan 1 tahunnya itu 4 juta. Terus saya kemarin juga jalan ke mana Mas saling ini udang PT Udang. Oh, oke. Panami. Panami itu dia nyewanya 4 juta per tahun. 12 juta. Oh iya, 12 juta. Itu 2 hektar. 2 hektar. Ya. Dia juga pengelola bandeng juga. Nah, untuk bibit sendiri jadi harganya itu tergantung. Ada yang 100 itu 12.000 Mbak ya, 13.000, terus ada yang sampai 14.000 dan Bandeng Mas ya. tergantung ukuran bandeng itu. Terus yang saya nanya untuk persiapan lahan itu, jadi biasanya kalau petani bandeng itu dia itu nggak di ini dulu Nggak dikeringkan. nggak dikeringkan, jadi cuma dikasih kayak obat. Nah itu biar apa kayak tumbuh-tumbuhan atau Ikan predator. ya ikan predator itu dia mati dulu. Itu waktunya 1 bulan Mbak ya, berarti 1 bulan, terus setelah itu hanya ditambah air, terus baru tebar itu ikannya. Terus saya juga ada ini lagi, ada yang memakai juga pupuk gitu. Pupuk apa? Korea Posca. Ya, itu Korea sama Posca. kayak di ini, Pertanian. di pertanian gitu. Soalnya orang-orang situ atau petani tambak Bandeng, dia juga ngomong bahwasanya obat-obat di pertanian itu juga bisa diaplikasikan di ini, ditambah itu. Apa tujuannya? Ya untuk membunuh hama juga bisa, Gus. Terus kalau di pupuk Korea itu dia untuk itu airnya dia bagus. Pertumbuhan lumut kan kebanyakan di Tambak Bandeng itu dia nggak memakai pelet atau dia memakai alami, pakannya alami ya dengan lumut dan sebagainya itu. Terus pemeliharaannya ini nggak terlalu muluk-muluk, ya ditinggal saja gitu. Paling untuk
cross check-nya mungkin tentang airnya, apa perputaran air itu. Karena jika air itu dia nggak diganti, maka pertumbuhan bandeng itu dia lama gitu. Umpama nih panen ini biasanya panen itu petani bandeng itu dia bisa 3 bulan itu satu kali panen. Itu jika ukuran bandeng itu sudah besar gitu. Paling lama juga ada yang 4 bulan. Ya tergantung itu tadi pemeliharaan, karena ukuran bandeng atau bobot bandeng itu yang bagus, yang tadi saya temukan kulit juga itu 1 kilo 3 bandeng. Yang bagus juga ada yang 2 juga gitu. Jadi semakin 1 kilo umpama nih isinya 4, itu maka dia harganya semakin murah. Umpama 1 kilo bandeng itu 3 gitu, 2 atau 3 itu harganya 25. Terus umpama isi 4, isi 5 berarti naik turun 22 sampai isi 8 sampai 18 ribu. Terus semua. Panen. Wes panen. Cara panen. Berapa lama waktu panen? Gimana Mbak? Berapa lama? 3 sampai 4 bulan. Ya, 3 sampai 4 bulan. Sampai. Cara panen. Cara panen. Apa sih? Ngerakat. Iya. Ngerakat itu demone Lamongan mirip. Jadi di apa banyak orang digiring tengah terus baru diangkat bareng-bareng. Ya orang terus ada juga yang dicari. Juga ya dicari. Mungkin itu sih yang tanyakan. Oke. Terus tadi juga mungkin tambahannya, jadi kalau ditambak itu cuman butuh sedikit orang, ya kan tadi Ya. saya sempat nanyain, 1 orang itu bisa ngelola 1 tambak hektar. 1,5 hektar. 1 hektar 1 bau, kan sebelah sini 1 Oh, ya. bau, sebelah sini 1 hektar. Jadi itu 1 hektar 1 bau bisa dikelola sama sendiri tuh Gus, cuman butuh bantuan di proses pemanenan aja. Itu juga kalau memang panennya panen besar. Nah untuk itu tuh biasanya butuh 3 orang untuk panen. Nah untuk seluas itu tuh Mbak 1 hektar itu, karena yang 1 baunya itu biasanya dipanennya berkala sedikit-sedikit, jadi nggak butuh orang. Paling yang 1 hektar itu dia panennya sering dan apa namanya itu butuh orang buat bantu. Biasanya yang bantu 3 orang, digajinya itu harian, 1 harinya 100.000. Iya. Jadi 300.000 paling bantuan untuk panen. Untuk panen. Tapi kalau digaram, kulit panggul dan lain sebagainya itu berapa orang? Gimana? Kalau digaram kulit panggul dan lain sebagainya itu berapa orang? Kalau Digaram. Kalau itu kan di Bandung, Ya. Bandung itu kan 3 Ya. orang katanya. Itu kalau panen raya kan. Nah kalau digaram, kalau panen itu kulit panggul dan lain sebagainya itu nggak butuh orang. 1 orang. 1 orang itu bisa 1 kintal katanya Mbak. itu soalnya nggak terlalu banyak. Nggak banyak ya, sekali jualnya nggak banyak. Tapi nggak tahu kalau misalnya dalam proses penjualan, kita soalnya belum nanya proses penjualan kan, kayak kalau misalnya Emang kalau garam itu dari apa namanya tambak dibawa ke jalannya nggak butuh pakai tenaga orang. Pakai. Iya berapa orang? Garam. nih kalau misalnya 1 orang kan 1 kintal, dibilangnya yang kita dapat itu Mbak datanya. Yang kita dapat itu datanya, yang dijelasin Mike itu 1 orang bisa angkut 1 kintal. Misalnya 1 kali panen itu 8 kintal, otomatis 8 orang, atau kita belum measure sih, cuman yang kita dapat itu sementara ini baru itu kayak asumsinya mungkin 8, cuman nggak tahu juga berapa. Tapi kemarin saya kan pas garam kan pas panen. Pas panen, iya gimana Itu cuma 1 orang yang kan. Soalnya Karena sedikit-sedikit. 1 karung itu 4.000. Itu kan pengaruh harga. 1 karung Langsung. angkat itu biasa 4.000. Karena panennya sedikit-sedikit, Sedikit, nggak ya. sampai tonase. Dan nggak langsung dijual gitu loh Mbak, jadi diangkut ke gudangnya kayak gitu. Iya. Garam kering. Nunggu apa? Karena kan harga garam kan juga bervariasi. Untuk Dan kayaknya- Pak Khalil sendiri dia itu ya mungkin di gudang dulu, ntar nunggu waktu Mahal. mahal hujan, karena kan ini lebih mahal harganya. Iya. Jadi
dia harus keluarin itu. Ini sih sekarang kelihatannya lagi garam. Asumsinya mungkin karena yang bayarnya itu bukan tengkulak. Kalau tengkulak kan dia sistemnya borongan, jadi banyak. So turun ke sini punyanya bapak ini diambil, turun ke sini punya bapak ini diambil, jadinya otomatis banyak kan mbak. Kalau ini kayak karena dia punyanya sendiri tuh mbak, jadi diangkut ke gudangnya sendiri kayak gitu. Tapi mungkin nanti kalau misalnya ini kita kalau itu tegak tetap perlu guru ya, walaupun itu cuma satu gitu. perlu iya. Paling di bagian ekonomi itu kayaknya perlu dirapikan aja ya. Kalau tadi muncul Pak Khalil, itu aku pengennya profiling aja gitu. Misalkan kayak Pak Khalil itu punya berbagai jenis, itu dievaluasi semua, termasuk cerita-cerita unik di baliknya gitu kan. Sama ini kalau Pak Khalil itu kan berarti merepresentasikan dia itu pemilik sekaligus penggarap. Nah kalau yang tadi ceritanya di Bandung itu kan penggarapan karena dia nyewa gitu kan. Nah itu tuh dia tuh nanti ditabulasi. Jadi bentuknya kalau penggarap itu seperti apa gitu kan, seperti apa, ada bagi hasil atau tidak, atau valuasi ekonominya seperti apa. Kalau misalkan si penggarap itu dia itu didapatkan melalui apa prosesnya, kalau yang nyewa bagaimana, kalau yang bagi hasil bagaimana, kayak gitu. Nah itu semuanya baik di garam, udang maupun bandeng. Pokoknya sektor tambak aja. Iya, dan rumput laut. Kalau misalkan orang sini yang lainnya selain Pak Haji Khalil itu menggarap rumput laut juga, itu nanti dievaluasi semua gitu. Tapi nanti ditabulasi itu maksudnya dibedakan mana pemilik sekaligus penggarap, mana dia itu yang sistem sewa, mana yang dia hanya penggarap saja gitu. Penggarap pun nanti kan macam-macam, ada yang kontrak tetap, artinya dari awal penggarapan sampai panen nanti orang ini yang memegang, ada yang sektoral, misalnya waktu nanam saja, waktu panen saja. Nah kayak guru-guru lepas yang dia bisa kemana-mana itu juga di profiling juga, karena di sini kan tadi memunculkan bahwa 30% milik orang luar, berarti orang sininya buruh semua. Nah aku pengen tahu tuh apakah mereka memburu di tanah seluas 300 hektar tambak yang potensial ini, atau justru mereka nggak sama sekali gitu, aku pengen profiling itu. Contoh misalnya Tohir garap pagi, garap di Bandeng misalnya, guru siangnya garap di mana. Nah itu guru-guru kayak gitu tuh penghasilan dari garapin tanahnya orang tuh bagaimana? Itu profiling itunya. Jadi enggak, kalau ini kan yang dievaluasi kan si Haji Khalil itu yang tambah kan, burunya kan enggak, burunya itu di bagaimana valuasi ekonominya, termasuk siklus dia bekerja di mana, pagi di mana, ya pagi di mana, siang di mana, sore di mana, itu penting. Ini untuk ketahanan hidup orang-orang sini yang dia bergantung pada sektor pertambangan yang punya orang lain. Seperti Lanjut. Cinta. Kita beban di sini. Beban? ya udah di sini aja, jangan di situ, yang di situ. Ya, sob ya. Dan nggak beban. Iya, beban di situ tadi. Mana? Iya. Gimana awalnya? Ya, selanjutnya itu kan potensi udangnya di sini juga, soalnya ada udang. Dari mulai persiapan, pemeliharaan, sama pemanenan. Untuk persiapannya, petani itu beli bibit di Jawa Tengah. Kemarin beli bibitnya 30.000 bibit dengan harga 17,5-nya itu 1.000 ekor. Persiapan produksi kan ada pengeringan tambak. Tambaknya itu dijemur dulu 1 minggu biar benar-benar kering, biar pakan udangnya itu ada numbuh, diberi pupuk sama nyiapin lahan. Dan kebetulan kemarin yang punya lahan tuh orang Melaka, 1,5 hektar ya kalau nggak salah.
Tapi nggak semuanya Bang, nggak semuanya udang. Nggak semuanya udang, tapi 1,5. Selain ada udang juga dia nanam bandeng, tapi sebelum bandeng dia udang dulu. Itu pemanenan dapat berapa? Pemanennya itu dari 30.000 bibit dapat 1 sampai 5 kuintal. Yang per karungnya itu dihargain 50.000 sampai 70.000 per kilo. Mahal. Jadi berapa? Satu karung di sini sekilo. 5 kintal berapa jadi? 5 Kita kintal aja 1 kintal. untuk kintalnya 1 kilo nih 1 kilo nih kan 500.000. Ya nggak? 1 kilo 50. 1 kilo 50 terus Dikali 1 kintal. 1 kintal itu 100 kilo. berarti 500.000. Berarti ekonomi. Ya, Hukum syariah berarti. Gak pakai ekonomi. berarti 1 kintalnya itu dapatnya 5 juta dalam 1 kali panen. Kalau 5 kintal, kan 1 sampai 5 kintal. 50 juta. Ya nggak 5 kali 5. 100 juta. 5 kali 5. 25 juta. 25 juta. Pintar anak ekonomi. Enggak gitu. Modalnya berapa tadi? Modalnya 17.500 dapat 1.000 ekor. Dikali ya. Modalnya berapa total uang yang dikeluarkan buat modalnya kita? Punten dulu. Punten. Nah gitu. Deg-degan nih. 35. Gantinya presentasi di kuliah tadi. Iya. 525.000. Apa? Modalnya. 5. Ya kan itu kamu dapat data. Iya. Ya udah. Dapatnya 525.000 Modalnya. Modalnya. Modal bibit aja. Modal bibitnya aja Yang lainnya nggak ada. 525. Yang lainnya nggak ada. Kalau ya persiapan Persiapannya cuman itu tambak dijemur 1 minggu, jadi nggak ada modal lain selain bibit. kalau yang kita tanya itu kan Iya, emang karena modalnya dia- baru itu kan Karena modalnya baru katanya nggak ngeluarin modal, cuman beli buat bibit. buat bibitnya aja tuh segitu. Cuman kalau misalnya dari proses apa namanya proses persiapan sama proses produksi itu kan harusnya berarti ada kalau misalnya dia pakai pupuk berapa pupuk yang dipakai kayak gitu. Terus kebetulan apa Dia namanya yang nggak pakai pupuk. nggak tahu belum tanya kan pakai pupuk atau enggak. Terus kebetulan itu kan hak milik tuh Gus. Jadi Punya sendiri. jadi nggak ada biaya sewa kayak gitu. Apa namanya untuk yang itu nggak ada biaya sewa kayak gitu. Tapi kalau Yang urus Yang urusnya punya sendiri. sendiri. Kalau misalnya sewa itu 4 juta 4 sampai 5 juta. 4 sampai 5 juta satu Iya. sengaja. satu hektar kayak gitu. Kalau misalnya emang Urusnya sendiri. Ngurusnya sendiri. Nggak dikasih pakan. nggak dikasih pakan. Semua yang ada di sini nggak pakannya dikasih itu pakan. dijemur dulu 1 Bandeng, minggu. terus udang, terus rumput laut itu nggak ada biaya perawatan. Cara Garam juga kayak gitu persiapan paling. Kalau yang ditekenin sama Pak Khalil itu mungkin teman-teman juga udah tahu. Kalau misalnya garam itu yang diperlukan itu persiapan apa namanya persiapan 1 bulan untuk pendapatan mereka untuk 1 bulan itu ditekankan sih sama Pak Khalil itu terus. Jadi petani itu harus siap 1 bulan itu gak dapat penghasilan. Jadi fokus untuk garam kayak gitu. Itu lumayan ditekankan sih. Maksudnya berarti kan itu disadari bahwa pengerjaannya itu harus rutin dan memakan waktu kayak gitu. Tapi setelahnya menjanjikan. Lumayan harganya kayak gitu. benar Mungkin 500.000. yang bisa kita 3 juta. Dari 75 juta. Modalnya nggak 1 juta ya? Mungkin ya Gus mungkin udang ini setahu saya dari yang diceritain sama Kahir tuh dia tuh rada ringkih, maksudnya harus dicek itu Airnya, mungkin lebih ke airnya. yang untuk jadi intensitas untuk bolak-baliknya itu
Udang Fanami. Jadi ini beneran Gus ya. Ini udang bukan udang biasa tapi udang Fanami. Sedangkan udang Fanami itu rawan mati gitu. Soalnya kalau kita lihat di pabrik tadi pun itu lebih tertata sekali daripada orang-orang yang enggak masih Ada kincirnya. sistem kerjanya yang bukan kayak di pabrik. Itu kincirnya per ada kalau yang di pabrik mah. Cuman kita belum lebih tahu jelas. Saya main besok mau Proses produksi pabrik sama proses produksi masyarakat gitu ya. Betul. Cocok. Soalnya kita tuh belum evaluasi hari ini tuh Gus. Jadi kan kita belum tukeran data untuk hari ini. Jadi Iya. kita belum sama-sama tahu. Tapi kan sebenarnya hari ini juga mau kita datang ke ini kakaknya. Kakeknya. Bapaknya. Pak Aman deh. Siapa? Ya aman. Mas Dukun. Dukun. Nah, Dia selalu punya julukan-julukan aneh untuk orang-orang lain gitu. Bapaknya dipanggil preman. kakeknya Mbak Dukun. Sama Anas Tohir kalau saya ketemu orang adalah Mang, mukanya asing sih, Raya asing sih kayak ketemu ini sama itu tuh kayak lumayan ikonik tuh lagi nanggapnya kayak caranya apa dia gini ternyata gitu. Iya, kok enggak ya? Saya bukan orang Melaka kan. Iya gitu. Nanti dia buka obrolan. Dia nanti kayak di Kita sama. waktu kita cross check pertemuan antara Pajodangan sama mana? Itu. Cari si bro. Jadi jalan sama Ciberuk. Nah, sama si Beruk itu ada orang mancing gitu juga. Oh asing sih. Kayaknya Orang asing. sini gitu. Ya gimana lah bahasanya bingung. Nah gimana sih Kak? Udah. Ini dah. Panennya berapa lama? Itu aja. Tak kamu nggak dibaca? Iya. Itu pojok kanan. Panennya itu butuh waktu 2 bulan. Pas. Kurang lebih gitu. Kurang lebih 2 bulanan. Lebih tergantung nih presentasinya daripada tadi mah. Duh. Jurinya banyak soalnya. Pernah nyimak semua. Kan harusnya itu. Iya. Dihargai. Terus sebenarnya ini Gus yang di peta Mbak juga kita mau ini berhubung ini masih gambaran kasar ya, jadi kita mau cross check lagi buat setiap RW. Jadi pembagian dusun 1, 2, 3, 4 itu kan RW sebenarnya. Jadi RW 1, RW 2, RW 3, RW 4. Nah, jadi total RT yang ada di keempat RW ini ada 17 RT. Nah, sedangkan kita belum membuat batas dari setiap RT-nya. Itu nanti kita mau perjelas juga di situ. Yang mana kita daripada kita ke kantor desa, mending kita ke ketua RW-nya aja. Iya. Karena kita dibohongin sama Pak Bule. Enggak. Emang aja berantem. Ya pokoknya nanti ini petanya di zoom, digedein. Iya, nanti mau Terus pakai nanti 4. dihidupin gitu di warna-warna mana batas desanya dengan mana itu kan diwarnai, mana jalan, mana sungai, mana pemukiman, mana batas-batas antar dusun, mana empangnya. Syukur-syukur empangnya sudah ada kotak-kotak dan berikut nama serta luasannya.